Kami tuh berinisiatif sesama korban lah di sini ya, korban pemberhentian keganasan dari kepala desa, oknum kepala desa di Kabupaten Lahat pasca Pildes serentak tahun 2021, menyurati PJ Bupati dalam hal ini untuk segera menyelesaikan proses pemberhentian perangkat desa yang tak tuntas ini. Mohon maaf, di sini perlu kami buka agar publik tahu, Kang. Apa yang menimpanya? Dampak dari pemberhentian perangkat desa ini luar biasa. Salah satunya ya gantung diri di sini. Perhatian kami. Jadi permasalahan pemberhentian perangkat desa ini bukan sekedar pemberhentian saja, sudah memakan korban jiwa gitu. Ya, dengan berat hati kami akan melakukan aksi. Seminggu kami kan berada di Kabupaten Lahat itu, di kantor Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Hari ini kami didatangi oleh tamu dari jauh, dulur jauh. Datang dari jauh dengan maksud tertentu. Yang ini miris dan bisa dikatakan hal yang sangat menyentuh masyarakat banyak dan perlu diselesaikan. Kita sapa langsung Ketua Umum Forum Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Lahat, Fikri Sumenjak. Baik. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyapa Bung di Lahat tuh apa panggilannya? Kalau kakak apa? Kakak tuh kakang. Kakang ya? Kakang, kance gitu. Kalau ada? Kalau ada ading. Ading. Aku manggil Ading ya berarti ya? Siap, Kang. Karena kayaknya saya lebih tua dari Bung Fikri, jadi saya panggil Ading ya, Ading Fikri. Siap, Kang. Ding. Siap. Ngapa ke Palembang, Ding? Palembang. Terus bawa nama Forum Persatuan Perangkat Desa. Kita jelaskan dulu deh, forum ini apa sih? Ya. Jadi terima kasih, Kang. Tadi udah dibilang Ading ya. Sekarang aku manggilnya lebih hangat juga Kakang. Jadi kami bilang dulu ini pengunjung. Kakang. Jadi Siap, yuk. biar suasana Lahatnya masuk di sini ya. Siap. Jadi ya terima kasih Kang ya, Fikri sudah diundang di sini mewakili kawan-kawan perangkat desa yang diberhentikan secara non prosedural di Kabupaten Lahat, Kang. Nah, jadi di mana Kang kami ini diberhentikan, kami ini perangkat desa ini sejak pasca Pildes serentak di Kabupaten Lahat Desember 2021 dulu. Nah, jadi sebenarnya kami tuh Kang persatuan dewe, istilahnya PPDI gitu. Nah, jadi ya PPDI ini selama kami mengikuti arahan-arahannya ya sampai beberapa waktu yang lalu tidak tuntas untuk proses pemberhentian ini untuk dinaungi oleh PPDI. Nah, jadi kami tuh berinisiatif sesama korban lah di sini ya, korban pemberhentian keganasan dari kepala desa, oknum kepala desa di Kabupaten Lahat pasca Pildes serentak tahun 2021. Nah, jadi dengan inisiatif kami membuat forum. Nah, membuat forum persatuan yang dinamakan tadi FPPD yang sudah disampaikan tadi. Jadi Forum Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Lahat. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kami sempat mengadakan musyawarah akbar di mana terdiri dari 13 kecamatan, di situ 50 desa dan 304 perangkat. Oke. Nah, gitu. Nah, ini menarik ini pengunjung. Mereka membentuk forum karena ada kegelisahan pemecatan atau pemberhentian yang tidak sesuai prosedural. Ya. Berapa banyak, Ding? Ya, jadi gini Kang ya. Kalau untuk berapa banyak pertanyaannya tadi, kan Pildes itu kurang lebih sekitar 256 desa dulu tuh. Nah, jadi kami bisa berasumsi estimasi itu lebih kurang hampir 90% itu Kang pemberhentiannya. Nah, cuman ya kembali lagi kawan-kawan tuh namanya kami di Medusun nih kadang-kadang kan ada di Makpule. Nah, di Makpule itu artinya nggak enak. Nah, nggak enak. Nggak enak itu namanya di dusun itu, di suatu desa itu hubungan kekeluarganya sangat erat. Kadang kan sepupu, nenek dua beradik, nah puyang dua beradik, itu jadi sangat kental hubungannya. Kadang kan kepala desa itu masih mamang. Dia tidak enak tuh yang nerimo baik gitu. Ya, biarpun istilahnya hati kecilnya menolak dengan pemberhentian itu ya, tapi daripada bersinggungan di situ mereka ngambil ya sudahlah nerimo. Tapi kan Ading punya data kan, Ada yang diberhentikan menurutnya tidak secara prosedural itu berapa, Ding? Nah, kalau untuk yang tergabung saat ini berjuang terus bersama-sama itu terdiri dari 50 desa dan 304 perangkat yang terus berjuang selama 2 tahun ini. 304 perangkat. Perangkat. Nah, pengunjung
ini bukan jumlah yang sedikit, apalagi bisa dikatakan peran perangkat desa ini kan penting, Ding. Ya, sangat penting peran mereka tuh pejabat utama kalau di desa itu kan. Jadi mulai dari sekdes, kadus, kaur, keuangan, kesra. Nah, di situ memang pejabat-pejabat desa yang memang aktif melayani masyarakat di desa. Tapi boleh diralat dikit. Ini sebenarnya yang memang memperjuangkan terus-menerus. Kalau memang kita tarik data itu bisa sampai, kalau satu desa itu 6 saja itu bisa mencapai 2000 lebih perangkat desa. Oke, tadi ading kita udah menyinggung soal perjuangan. Memang sudah berjuang sampai kemana, Bersiding? Ya. Jadi ini khusus untuk hari ini. Kita yang kemarin dulu, Ding. Yang sebelum kemarin. kita bahas yang ini. Oke. Kalau untuk dari awal, perjuangan kami itu sesuai dengan aturan yang ada, yaitu kami berpedoman kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tadi. Jadi kami berjuang diawali dari surat penolakan dulu ke pejabat pembuat surat keputusan pemberhentian tadi. Nah, dalam hal ini kepala desa menolak, kemudian memberitahu kepada atasannya, yaitu camat atas nama bupati di situ. Nah, kemudian kami dengan tidak ada tindakan itu, terdata dari kami kurang lebih sekitar 35 perangkat desa sampai 40 desa itu melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Nah, jadi kami sebagian besar dalam forum itu melakukan gugatan di Petun yang akhirnya alhamdulillah sebanyak 25 desa itu menang di Petun, menguji Permendagri 67 tahun 2017 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sudah ada yang menang. Sudah ada yang menang, Kak. Terus sudah dilantik semua belum? Nah, ini yang jadi permasalahan. Ada lagi masalah lah sudah menang. Ada lagi masalah, Kak. Apa lagi, Ding? Nah, kami pikir dengan kami berproses di Petun, kembalinya menang, langsung dibalikan. Iya. Ternyata sampai 1 tahun lebih pun ada yang sampai hampir 2 tahun, sampai detik ini belum dikembalikan jabatannya. Nah, Adapun yang dikembalikan, ya, Kang, adapun yang dikembalikan, umurnya tidak sampai 2 bulan itu sudah diberhentikan lagi. Astaga. Inilah yang menjadi polemik terus berkepanjangan. Kami makanya sampai saat ini kami ke Palembang tetap berjuang. Jadi ini agak aneh, Ding, ya. Diberhentikannya serentak, tapi ketika menang udah dilantik serentak. Bahkan ada yang belum dilantik. Ya, inilah namanya fenomena yang terjadi khususnya di Kabupaten Lahat ini. Dan ini, Ding, yang masih tadi kan kita ngobrol juga, katanya ada yang dipecat tapi tidak ada SK-nya. Ya, Itu banyak, Ding. jadi dari data FPPD, Kang, kami merangkum ada 4 kecamatan. Yang pertama Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung, dan Tanjung Tebat. Nah, di situ mereka menyatakan tidak pernah menerima SK pemberhentian. Nah, jadi ini yang menurut kami agak sedikit miris ini. Ya, kalau kami bertanya-tanya kepada ahlinya hukum, ini sudah masuk ranahnya pidana. Karena pembayaran gajinya ini ya ke siapa? Nah, ini yang tanda tanya besarnya kan. Ya, karena posisi perangkat desa ini sama halnya seperti pegawai negeri, Polri, TNI, ya P3K itu ya. Iya, karena pejabat yang dibiayai negara. Salah satu golongan yang dibiayai negara tadi. Benar. Nah, di sini sudah kami membuat surat pernyataan agar untuk investigasinya lebih greget. Mereka sanggup membuat surat pernyataan di atas materai bahwasanya mereka belum pernah menerima surat keputusan pemberhentian. Nah, gitu, Kang. Ini pengunjung, saya tidak ada keinginan untuk mendramatisir kejadian ini. Tapi tadi kami ngobrol, dan ini fakta di lapangan, ada hal yang sangat menggetarkan hati soal pemberhentian ini. Ding, tolong ceritakan, Ding, yang katanya ada kejadian sampai peristiwa yang, Ya, itu tadi. Jadi gini, Kang, ya, kami proses pemberhentian ini yang di awal tadi saya sampaikan, karena di desa ini kan kekeluargaannya sangat erat. Nah, jadi ada 2 orang rekan seperjuangan kami, yaitu Pak Isyadi, Harumin Isyadi, itu di daerah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kikim Selatan. Pasca diberhentikannya, dan ini masih dalam proses ke Petun, dia itu mengalami semacam halusinasi lah, bisa dikatakan seperti halusinasi, mungkin kepikiran terkait pemberhentian ini. Karena
dia itu membingungkan. Nah, saat kepala desa dilantik, dia itu sebenarnya ingin dipakai lagi oleh kepala desa, ingin dipakai lagi. Namun jabatan dia itu dirubah. Awalnya dia sekretaris desa, kemudian dipindahkan, kalau tidak salah saya kadus atau apa gitu ya, dipindahkan. Nah, tetapi di dalam perkara petun ini yang digugat itu kan perjabatan. Nah, di mana kalau dia dipakai lagi oleh kepala desa dengan jabatan yang sama, dia tidak akan terganggu jabatannya, tidak akan terpengaruh. Nah, yang bermasalah ini dia itu pindah jabatan. Nah, otomatis dia dilema di situ. Kalau dia tidak ikut ke petun, saat kawan-kawannya itu ke petun menang, dia tetap berhenti. Nah, tapi kalau memang dia tidak dia jabatannya tetap, ya dia aman sebenarnya. Nah, di situ yang menjadi gejolak dia. Di satu sisi membingungkan. Nah, disitulah mungkin ada semacam tekanan psikis yang mana dia langsung halusinasi, dan kami tahu karena dia sudah menjadi bagian daripada forum kami. Jadi kami mengunjungi ke pihak keluarga bersama-sama rekan-rekan, memberikan motivasi, semangat, bantuan baik moral maupun moral kami bantu di situ. Sabar, jangan terlalu berlebihan ya, kami semangat ya. Ya itu tadi, kembali lagi tidak lama, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dapat kabar ya, mohon maaf, di sini perlu kami buka agar publik tahu, Kang. Apa yang menimpanya? Dampak dari pemberhentian perangkat desa ini luar biasa. Salah satunya ya gantung diri di sini. Gantung diri, ya itu tadi, izinnya ingin ke buang air besar, ternyata ya itu tadi loss. Sudah posisi, kalau bahasa lahat itu namanya bekujut. Nah, bekujut itu gantung diri. Nah, yang satu lagi itu Bapak Risno. Nah, itu di desa Lubuk Tampang, sama begitu juga. Karena posisi perkara petun itu kan memakan biaya yang sangat banyak, Kang ya. Iya. Rata-rata kawan-kawan itu range-nya di antara 30 juta sampai 50 juta, bahkan sampai 60 juta. Satu perangkat. Satu perangkat? Satu perangkat. Nah, jadi itu sudah termasuk biaya perkara, sebagainya, dan biaya perjalanan. Karena perkara petun itu kan perlu membawa saksi, memberikan alat bukti, pendaftaran dan sebagainya. Jadi terakumulasi satu perangkat desa itu, sharing-sharing kami 30 sampai 60 juta itu satu perangkat desa. Terus tapi kalau apa yang menimpa Pak Risno tadi, dia ya itu sakit tadi. Sakit, mahnya naik, asam lambungnya ya posisi drop dan meninggal. Dan dia di situ yang lebih parahnya memang terinformasi dari pihak keluarga, gaji 2 bulannya itu belum sampai di dia. Sedangkan biaya kehidupan kan sangat besar, yang biasanya dia mendapatkan penghasilan tetap, ini kehilangan penghasilan. Nah, disinilah kami juga sempat berkunjung ke rumah duka, ya prihatin bentuk ini. Nah, disinilah yang menjadi perhatian kami. Jadi permasalahan pemberhentian perangkat desa ini bukan sekedar pemberhentian saja, sudah memakan korban jiwa gitu. Ya, pengunjung, pihak berwenang, hal ini tidak main-main, dan bisa dikatakan apakah kita ingin mendengarkan ada korban-korban lain, dan memang ini harus diselesaikan. Dan hari ini saya tadi ikut sedikit mendampingi adik kita berproses di Kota Palembang, di ibu kota provinsi. Kemana Pak Eding hari ini? Ya Kang, jadi kami selama mulai dari Januari 2022 sampai detik ini, Juli 2024, kami terus berjuang, yang mana pada hari ini kami ke Kota Palembang. Kami menyampaikan berkas pengaduan ke Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, dan kami bertanya terkait surat permohonan audiensi kami yang ditujukan kepada PJ Gubernur pada tanggal 26 Juni 2024. Kami sudah bersurat melalui pos tercatat, yang mana tidak ada jawaban. Lagi-lagi sebelumnya 2023 kami sempat menyurati juga PJ Gubernur, menyurati Gubernur Sumatera Selatan terkait pemberhentian non prosedural ini, tidak ada jawaban. Lagi-lagi kami menyurati yang 26 Juni tadi, tidak ada jawaban. Ya kami secara nekat datang ke Palembang mempertanyakan sejauh mana surat kami. Ya alhamdulillah ada ternyata di Kabak Umum Arsip, kami telusuri ternyata sudah ada di asisten 1, Kang. Alhamdulillah di asisten 1, yang tadinya asisten 1 tidak ada di tempat menurut keterangan Satpol PP. Ya mungkin inilah bentuk doa-doa kawan-kawan
dipermudah Kang. Kami mau turun, Pak Asisten datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kami agak lama nunggu karena Pak Asisten juga ada kedatangan tamu yang pada intinya alhamdulillah terjadi audiensi di situ bersama, walaupun Pak Asisten satu tidak bisa tapi diwakilkan dengan Kabak Hukum. Biro Hukum. Biro Hukum, Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan, Pak Dedi Harapan. Dipimpin rapat tersebut oleh Pak Dedi Harapan dan dihadiri juga oleh Ibu Rika selaku BPMdes beserta stafnya juga ada hadir di situ. Ya alhamdulillah tadi kami telah mengungkapkan apa yang selama ini unek-unek dan fenomena-fenomena oknum-oknum yang kami anggap melanggar AUPB, adanya keberpihakan dalam pemberhentian perangkat desa non prosedural. Poinnya yang kami tekankan tadi agak sedikit panas, ya itulah dampak daripada kami lelahnya dalam berproses selama 2 tahun 8 bulan tadi Kang ya. Jadi yang ingin kami patahkan sebenarnya, kenapa kami harus ke Petun, Kang? Nah, padahal proses pemberhentian perangkat desa ini proses pemberhentian perangkat desa yang sangat kecil sebenarnya. Bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, dengan takaran yang cukup di tingkat kecamatan sebenarnya. Satu itu, tapi ini berdasarkan perjalanan kami dari Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Kang ya, yang mana bulan Mei tempo hari. Kami langsung konsultasi di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, ini tidak perlu ke Petun sebenarnya. Nah ini, kami juga sempat heran kan, kenapa kami tanya? Ya karena ini bisa diselesaikan melalui jalur pemerintahan. Siap. Yang mana pejabat yang bisa membatalkan surat pemberhentian itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tadi, yang pertama pejabat membuatnya, dalam hal ini kepala desa. Yang kedua, atasan pejabat tadi, dalam hal ini Undang-Undang Desa itu camat atas nama bupati. Nah, sekarang begini, kami syarat untuk mendaftar ke Petun itu kan harus membuat surat sanggahan. Nah, dalam hal ini kami sudah lakukan ini, Kang. Nah, akan tetapi tidak ada tindak lanjut. Makanya cukup syarat untuk dipersidangkan di Petun. Nah, yang ketiga ini adalah yang bisa membatalkan ini adalah pengadilan. Nah, ini maksudnya begini, ini ada hal yang unik. Seharusnya ya betul tadi tidak perlu ke Petun. Artinya dengan kami ke Petun berarti ini sudah kena sanksi seharusnya. Dua ini. Nah, jadi itu hubungan yang disampaikan oleh pihak Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Kang. Ding, kita mau ngerucut. Ya. Hasil tadi ngobrol dengan Kabiro Hukum, Ya. Pak Dedi, Bu Rika dari BPMdes, apa Ding dari mereka? Ya, alhamdulillah Kang. Tadi karena kami mempertanyakan juga ada surat 4 September 2023 dari Dirjen Bina Pemerintah Desa yang mana surat tersebut menindaklanjuti laporan kami 23 Agustus di mana saya tanyakan apakah sudah ditindaklanjuti surat ini, ternyata mereka menyatakan belum. Nah, di situ jelas Kang. Artinya surat tersebut apabila kepala desa terbukti memberhentikan secara non prosedural maka diberikan sanksi teguran lisan maupun tertulis. Dalam hal sanksi lisan dan tertulis tidak dilakukan maka pemberhentian sementara dilanjut pemberhentian. Nah, akan tetapi itu belum ditindaklanjuti, bahkan sampai di Kabupaten Lahat pun belum ditindaklanjuti. Nah, di situ kami minta ditindaklanjuti dan alhamdulillah karena prosesnya itu sudah 1 tahun tidak ditindaklanjuti, Ibu Rika secara tegas dia akan segera menindaklanjuti terkait surat 4 September tersebut ke Kabupaten Lahat, dalam hal ini Pak PJ Bupati. Dan untuk Pak Kabak Biro Hukum juga akan segera menyurati PJ Bupati dalam hal ini untuk segera menyelesaikan proses pemberhentian perangkat desa yang tak kunjung tuntas ini. Itu komitmen dari mereka. Memang kalau secara waktu dan penyelesaiannya itu tidak disampaikan. Tapi lagi-lagi kalau memang sesuai dengan aturan administrasi pemerintahan itu batas waktunya 5 hari paling lama, dan 5 hari harus disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini Pak Dedi juga menyampaikan nanti apapun hasil dari tindak lanjut rapat OPD mereka akan disampaikan ke FPPD, gitu Kang. Oke. Pastinya terima kasih dari Dinas PMD Desa Provinsi Sumatera Selatan dan Kabiro Hukum Provinsi Sumatera Selatan. Makasih sudah menerima ading kami dari Lahat dan teman-temannya, dan mohon untuk segera menindaklanjutnya. Habis dari kantor gubernur tadi ke inspektorat. Itu hasilnya apa juga, Ding? Ya, di inspektorat sebenarnya ini kami
real saja, sedikit ada semacam kurang respect ya. Kami agak kecewa juga sebenarnya. Ya kami sampaikan lagi-lagi, kami ini orang desa, Pak Inspektur, tadi dilayani oleh Irban Investigasi. Irban Investigasi, saya lupa namanya. Dan stafnya tadi 2 orang. Memang secara administrasinya saya sedikit lupa membawa surat pengantarnya kan. Tapi saya punya soft copy-nya. Soft copy di prestis, ya alhamdulillah tadi dibantu. Cuman tadi ada sedikit semacam kurang respect menanggapi apa yang menjadi keluhan kami. Ya mana kami sampaikan, kami tidak akan sampai ke provinsi, kami tidak akan sampai ke Kementerian Dalam Negeri kalau memang permasalahan ini bisa diselesaikan di Kabupaten Lahat. Jadi artinya kami minta bantu di Inspektorat Provinsi ini agar kiranya pihak Inspektorat Provinsi ini bisa membedah dokumen-dokumen kami yang mana segera apabila ini menjadi temuan cacat administrasi atau cacat pelaksanaan, maka berikan teguran atau eskalasikanlah ke Pak PJ Gubernur untuk menegur pihak Kabupaten Lahat. Harapan kami seperti itu, ada gregetnya lah. Tapi tadi apa? Tadi hasil dialognya? Ya, semacam ini bukan, kami khawatir kami melampaui batas kewenangan karena di sana kan sudah ada inspektorat dan ini juga seharusnya PJ Gubernur yang harus memerintahkan kami. Oh berarti kami sebagai masyarakat tidak bisa memasukkan permasalahan ini ke inspektorat. Begitu, ada aturannya. Sempat saya pertanyakan kan. Nah, setahu saya kalau tidak salah kami baca-baca. Jadi inspektorat ini boleh juga menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan apapun itu, selagi memang objeknya jelas. Di sini kan objeknya jelas, dan ini bahan-bahan yang sudah kami lengkapi ini atas dasar bimbingan dari Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Karena sasaran kami, Kang, kami memberikan data tersebut bukan saja ke Inspektorat Provinsi, tetapi sebelum ke Lahat, sebelum ke Palembang, kami ke Inspektorat Kabupaten juga kami berikan, Provinsi kami berikan. Mungkin Senin atau kalau besok pos ini buka, kami akan kirimkan juga satu paket itu ke Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya kami sudah via WA dengan pegawai Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, surat permohonan audiensinya sudah kami sampaikan terkait data ini yang akan kami kirim. Nah, cuman intinya tadi ya sedikit kayak kurang respect terhadap permasalahan kami. Nah ini kalau memang Pak PJ Gubernur lihat tayangan kita, nah ini mohon jadi perhatian. Data tersebut sudah ada di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, mohon dikupas, dikaji lah. Baik, jangan berkecil hati lah, Ding. Setidaknya gini, Ding. Ading dan kawan-kawan udah ke Inspektorat, sudah menyerahkan berkas, sudah melaporkan sesuatu. Mungkin mereka punya prosedur yang akan dilaksanakan dengan tupoksinya di itu. Siap. Semoga saja mereka dengan datangnya Ading ke sana akan tergugah lah untuk memprioritaskannya, Ading. Amin. Yakin lah, Ading. Gitu. Amin. Kalau niatnya baik pasti baik. Siap. Terus tadi ke Ombudsman, dan Ombudsman kan salah satu lembaga yang punya hak untuk yang mendengarkan ada keluhan tentang layanan publik. Gimana di Ombudsman ini? Ombudsman puas kami, Bang. Alhamdulillah puas, yang mana mereka akan menerima. Awalnya dia menyampaikan ada ketentuan-ketentuan, syarat formal-formilnya disampaikan, ketentuan batasnya 2 tahun. Tapi tetap kepuasan kami ada solusi. Solusinya artinya tidak menghilangkan upaya sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, artinya begini, Bang. Inilah yang bentuk-bentuk kami merasa mereka empati dan ada rasa ingin membantu gitu, Kang. Karena sedikit saja ada oknum yang memang tidak ingin. Karena begini, Kang. Tahu dengan tidak mau itu, nah itu. Padahal dia tuh tahu aturannya bisa begini begitu. Tapi kalau tidak mau, susah kan. Nah inilah yang kami alami. Kami ini seperti anak tiri, Kang. Setiap kali pengaduan kami selalu kami diinikan. Makanya mohon maaf sekali lagi apabila kami Forum Perangkat Desa menyampaikan agak sedikit naik tensi kami. Ya inilah salah satu kejenuhan dan kelelahan. Sudah lelah berjuang dengan bertahun-tahun. Iya, karena awal-awal kami boleh kita sama-sama cek, kami ikut selalu apa yang arahan, ke sana ke sini, bahkan arahan yang katakan sesat pun kami ikuti. Nah jadi di Ombudsman yang mana
ada batasan kalau tidak salah tadi disebutkan 2 tahun ya. Nah, jika lebih dari 2 tahun itu tidak bisa diproses lagi. Nah, tapi karena kami sudah ada upaya surat keberatan yang tadi, nah jadi itu sudah cukup berkelanjutan memang sampai saat ini tidak tuntas. Nah, dia tetap merespon untuk menanggapi permasalahan kami. Salah satunya ya menerima berkas, nanti ini akan dikaji, akan diteliti apakah adanya non prosedural dalam pelayanan publik tadi ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini Ombudsman akan segera menilai juga. Dan kami juga sudah pernah mendengar sepak terjang dari Ombudsman ini terkait pemerintahan perangkat desa memang ada. Nah, karena secara forum baru pertama sekali kami, tapi secara individual, artinya secara desa per desa, kawan-kawan yang tergabung di forum ini sudah sempat juga melaporkan ke Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan ini, Kang. Dan alhamdulillah waktu kami audiensi bersama Kabak Hukum Kabupaten Lahat, mereka juga Kabak Hukum Lahat pernah dikunjungi oleh Ombudsman. Dan tadi rekan kami Debbie juga sudah menyampaikan terkait laporannya yang terdahulu, itu kepala desa sudah dikenakan sanksi, surat peringatan. Nah, artinya kinerja dari Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan ini luar biasa menurut kami. Nah, harapannya tadi kami sampaikan di akhir pertemuan dan penyampaian kami, dengan laporan secara forum 13 kecamatan ini bisa membuat semangat Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menyelesaikan ini, yang mana nanti pihak Kabupaten Lahat bisa segera fokus dan konsentrasi kepada penyelesaian pemerintahan perangkat desa ini, Kang. Oke, ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Kak Adrian, dan Kak Wisnu yang tadi menerima ading kami dan kawan-kawannya. Dan kayaknya mereka akan segera menindaklanjuti, Ding ya. Bahkan mungkin mereka akan segera ke Lahat untuk melakukan saran korektif lah ke mereka. Tadi memang kami mendengar ya itu tadi, Kang, di awal kami juga punya feeling. Jadi yang mana kami bisa membedakan memang greget, mana yang memang datar. Nah, disinilah yang memang kami anggap Ombudsman tadi ya, insya Allah lah ke depan dia akan segera memeriksa dokumen kami yang kami serahkan tadi, meneliti dan segera memberikan koreksi tadi kepada pemerintah Kabupaten Lahat. Nah, sekarang Ding, udah nih ke Palembang, udah nemui beberapa instansi. Mau melakukan apa lagi, Ding, di Lahat? Di Lahat nantinya ya. Atau ada aksi rencana? Ya, memang sebenarnya gini, Kang. Kalau untuk aksi, kawan-kawan itu di forum ini sudah sejak lama minta diadakan aksi. Demo. Tapi saya selaku ya koordinator awalnya dan sekarang didaulat dipinta oleh kawan-kawan menjadi ketua umum FPPD tadi, saya tetap kurang sependapat dengan aksi. Nah, karena apa? Paradigma lama itu ya itu tadi demo kan. Nah, kita peradaban ini harus maju. Kalau bisa demo itu enggak usah lah. Buat apa demo tuh? Kalau bisa diselesaikan dengan caranya. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kami juga sempat on track di kecamatan menghimbau kepada camat, mohon Pak, pemerintah perangkat desa ini jangan lagi berlanjut, Bapak jangan ada kesannya keberpihakan, berjalanlah sesuai dengan aturan, karena kami tidak ingin semacam ada adu-aduan, bertambah permasalahan pihak oknum-oknum kecamatan. Kami selalu persuasif di Kabupaten Lahat, begitu juga dengan dinas teknis juga DPMD Kabupaten Lahat, di situ Pak Darul sering, karena dia juga kawan saya. Nah, upaya itu sudah kami lakukan, tapi kembali lagi kata Kakang tadi, Fikri ini juga manusia. Siap. Nah, bukan Fikri istilahnya tombol tekan ini ada Fikri, tapi ya tetap kembali lagi sejauh mana Fikri bisa membendung kegelisahan kawan-kawan di bawah, ya tentu pada akhirnya kalau memang dengan acara ini pun masih tetap juga tidak diabaikan, Kang, ya dengan berat hati kami akan melakukan aksi. Seminggu kami kan berada di Kabupaten Lahat itu, di kantor bupati, dan itu komitmen kawan-kawan kok. Nah, jadi kami di sini sebenarnya itu opsi terakhir lah, Kang. Siap. Gitu. Tapi kalau memang tetap juga bertahan dengan keegoisannya, ya kami juga bisa melakukan hal itu. Ini bahaya loh, Kang. Nah, ini pengunjung pihak berwenang terutama yang ada di Kabupaten Lahat, jangan sampai masyarakat kita, warga kita sampai melakukan gerakan-gerakan yang
ya massa, apalagi sampai ke arah-arah anarkis. Jembatanilah mereka, karena ini kan kehidupan untuk masyarakat banyak dan memang benar-benar hak kalian, kewajiban kalian sebagai pemerintah yang untuk menyelesaikan persoalan ini. Pastinya kami selaku media bersama dengan Forum Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Lahat dan dengan stakeholder yang lain, kami akan pantau kasus ini sampai selesai. Dan kami berharap semakin cepat diselesaikan akan semakin minim gejolak dan semakin mempermudah kita dalam membangun Kabupaten Lahat. Amin. Amin. Ding, Siap. kita sama-sama memantau dan kita sama-sama berdoa semoga semua orang tegak hatinya untuk Kang. melakukan yang lebih baik. Amin, Kang. Baik, pengunjung, saya tutup podcast kali ini. Bantu kami untuk mengawal kasus ini dan semoga kita berdoa sama-sama agar ini cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang. Siap, Kang. Ya. Oke.